kehadiran bank emas itu sebenarnya ya bisa jadi sebuah terobosan besar, tapi bisa juga menjadi risiko besar kalau tidak dijalankan dengan amanah. Hai, Cuanomis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya Indonesia sekarang punya lembaga keuangan baru yang menawarkan layanan berbasis emas namanya Bank Emas atau Bullion Bank. Jadi sepanjang sejarah ini merupakan bank emas pertama yang ada di Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025. Nah, dua perusahaan BUMN yang mendapatkan izin untuk mengelola bank emas ini adalah PT Pegadaian dan juga PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi bagi kamu yang ingin buka rekening bank emas bisa langsung ke Pegadaian atau BSI ya. Terus bagi yang belum tahu, bank emas itu apa sih? Jadi pada dasarnya bank emas itu berfungsi sama dengan bank konvensional, tapi yang ditabung atau diinvestasi itu bukan berupa uang rupiah, melainkan berupa emas atau logam mulia, baik itu dalam bentuk fisik maupun digital gitu ya. Jadi memang kurang lebih itulah perbedaan antara bank emas dan juga bank konvensional. Latar belakang didirikannya bank emas ini, kalau menurut Menteri BUMN Erick Thohir, jadi di tengah masyarakat sekarang itu sudah beredar 1.800 ton emas yang rata-rata disimpan di bawah bantal alias disimpan di rumah aja gitu. Makanya bank emas ini hadir untuk bisa menjadi tempat penyimpanan yang aman bagi masyarakat kalau ingin menyimpan emasnya. Selain itu, nantinya bank emas juga akan menampung hasil tambang emas sebelum diekspor ke luar negeri. Asal kalian tahu aja nih, Indonesia itu kaya akan emas ya. Bahkan nih, menurut data Badan Survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia itu termasuk dalam jajaran negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Pada tahun 2023 aja, cadangan emas Indonesia sudah mencapai 2.600 ton yang membuat Indonesia ini disebut sebagai negara dengan cadangan emas terbanyak ke-6 di dunia. Tapi memang sayangnya ini malah emas yang ada di Indonesia itu kebanyakan diekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi kurang lebih kayak Indonesia mengirimkan emas keluar, tapi abis itu malah dibeli lagi oleh Indonesia produk turunannya kayak berupa perhiasan atau mungkin koin investasi dan juga aset keuangan gitu, tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Kan sayang banget ya. Makanya dengan kehadiran bank emas ini nantinya memang cadangan emas di Indonesia itu akan disimpan di bank emas untuk kemudian bisa diproduksi menjadi produk turunan. Nah, karena adanya produksi menjadi produk turunan itu memang diproyeksikan bisa menambah 1,8 juta tenaga kerja baru. Dan selain itu juga ya dengan adanya cadangan emas ini Indonesia diharapkan tidak perlu lagi bergantung pada impor bahan baku emas. Nice. Pengelolaan emas di bank emas itu memang ujung-ujungnya diharapkan bisa memperkuat ekonomi Indonesia ya. Bahkan pemerintah sendiri sudah memproyeksikan kehadiran bank emas ini bisa meningkatkan produk domestik bruto atau PDB hingga 245 triliun rupiah. Loh, kok bisa? Ya soalnya emas yang disimpan di bank emas ini nantinya akan dimonetisasi dan menjadi bagian dari likuiditas pembangunan. Ya memang cita-citanya sih ya dengan semakin banyak cadangan emas yang disimpan di dalam negeri, nanti pada akhirnya ke depannya tuh Indonesia bisa tidak perlu terlalu bergantung lagi lah dengan mata uang asing. Terus juga bisa meningkatkan cadangan devisa dan tentunya nih meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karena memang pemerintah itu sudah membuat bank emas ini seperti sebuah kendaraan gitu ya, kendaraan penting selain Danantara tentunya untuk bisa menggapai target ekonomi tumbuh hingga 8%. You can do it! Ya, walaupun tadi banyak positifnya, bukan berarti bank emas itu nggak punya tantangannya tersendiri ya. Misalnya nih, kayak literasi masyarakat tentang rekening emas yang semestinya harus ditingkatkan lagi, biar bukan cuma kalangan menengah atas aja yang bisa merasakan manfaatnya. Karena ya tahu sendiri ya, secara psikologis masyarakat Indonesia itu masih suka memiliki emas secara fisik yang benar-benar disimpan istilahnya tadi di bawah bantal ya. Maksudnya ya emang disimpan di rumah aja gitu ya. Mungkin karena mereka merasa itu lebih aman. Tapi itulah kenapa literasi ini penting ditingkatkan biar masyarakat pun tahu gitu ya manfaat dari membuka rekening emas.
Abis itu tantangan lain yang gak kalah penting dihadapi oleh Bank Emas adalah terkait transparansi pengelolaan Bank Emas ini sendiri. Soalnya kalau tidak ada pengawasan yang memadai, dikhawatirkan akan ada laporan stok yang tidak sesuai kenyataan atau bahkan penyalahgunaan dana yang ujung-ujungnya cuma merugikan konsumen dan masyarakat. Makanya nih ya, kehadiran Bank Emas itu sebenarnya ya bisa jadi sebuah terobosan besar, tapi bisa juga menjadi risiko besar kalau tidak dijalankan dengan amanah. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kira-kira tertarik nggak sih untuk buka rekening emas di Bank Emas? Coba ya, tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa!